Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara kota Semarang terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat dan sedikit lembab kini terasa sejuk, membawa aroma kemewahan dan harapan baru. Aroma itu berasal dari Elysian Grand Mall, sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah di jantung kota, berkilauan di bawah sorotan lampu-lampu megah yang menembus langit malam. Malam ini adalah malam peresmiannya, sebuah peristiwa yang menjadi buah bibir kalangan atas selama berbulan-bulan. Ratusan mobil mewah berbaris rapi di lobi utama, mengantarkan para tamu terhormat yang melangkah di atas karpet merah dengan gaun malam dan setelan jas termahal mereka. Kilatan lampu kamera dari para wartawan menyambar tanpa henti, mengabadikan setiap momen dari pesta paling glamor tahun ini. Di antara kerumunan elit itu, seorang wanita melangkah keluar dari sebuah sedan hitam yang sederhana jika dibandingkan dengan mobil-mobil lain di sekitarnya. Namanya Tasya. Ia mengenakan gaun berwarna biru malam yang potongannya sederhana namun jatuh dengan sempurna di tubuhnya, menonjolkan keanggunan tanpa perlu berteriak meminta perhatian. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Wajahnya dirias tipis, hanya cukup untuk menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang menyunggingkan senyum tipis yang sulit diartikan. Ia tidak membawa tas tangan bertabur berlian atau perhiasan yang menyilaukan mata. Penampilannya adalah definisi dari elegan yang bersahaja, sebuah anomali yang tenang di tengah lautan kemewahan yang riuh. Tasya menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet, lalu melangkah masuk ke dalam lobi utama. Matanya langsung disuguhi pemandangan yang selama 3 tahun terakhir hanya ada dalam imajinasinya, di atas kertas biru, dan dalam maket miniatur. Lantai marmer Italia yang didatangkan langsung dari Carrara, memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung anggun di langit-langit setinggi 20 meter. Di tengah lobi, sebuah air mancur menari-nari dengan anggun, suaranya yang gemericik menjadi musik latar yang menenangkan di antara denting gelas sampanye dan obrolan para tamu. Aroma parfum mahal berpadu dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai indah di setiap sudut ruangan. Ini adalah istananya. Buah dari darah, keringat, dan air mata yang pernah membasahi bantalnya setiap malam. Ia berjalan perlahan, membiarkan jemarinya menyentuh pilar marmer yang dingin dan kokoh. Ia ingat saat di lokasi ini hanya ada tanah kosong yang becek. Ia ingat saat ia harus berdebat sengit dengan para arsitek, saat ia begadang semalaman hanya untuk memeriksa ulang setiap detail anggaran, saat ia harus turun langsung ke lapangan memakai helm proyek dan sepatu bot, memastikan setiap batu bata diletakkan dengan sempurna. Setiap sudut mall ini memiliki ceritanya sendiri, cerita tentang perjuangan seorang wanita yang pernah dibuang dan dianggap tidak berharga. Senyum tipis di bibirnya sedikit melebar. Ini adalah malam kemenangannya, sebuah pembuktian sunyi untuk dirinya sendiri. Pandangannya berkeliling, mengamati wajah-wajah para tamu. Ada pejabat kota, pengusaha properti, sosialita ternama, dan para pemilik jenama mewah yang gerainya mengisi setiap lantai mall ini. Mereka semua tersenyum, saling menyapa, dan memuji kemegahan tempat ini, sama sekali tidak menyadari bahwa sosok wanita sederhana yang berdiri tak jauh dari mereka adalah otak dan hati di balik semua ini. Tasya menikmati anonimitasnya untuk sesaat. Ia ingin melihat istananya dari sudut pandang seorang pengunjung biasa, merasakan denyut kehidupan yang mulai mengisi pembuluh darah bangunan megah ini. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dari seberang lobi, di dekat bar sampanye, telinganya menangkap sebuah suara tawa yang sangat ia kenal. Tawa melengking, penuh arogansi, yang selama bertahun-tahun menghantuinya dalam mimpi buruk. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia menajamkan pandangannya, menembus kerumunan orang-orang yang berlalu lalang. Di sana, di bawah cahaya lampu kristal, berdiri 3 sosok yang menjadi alasan mengapa istana ini harus ia bangun. Yang pertama adalah Edi, mantan suaminya. Pria itu tampak lebih mapan sekarang, mengenakan setelan jas buatan desainer ternama yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Tasya selama setahun di masa lalunya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya masih setampan dulu, namun sorot matanya kini dipenuhi kesombongan yang tak tertutupi. Di sebelahnya berdiri ibunya, Ibu Lilis. Wanita parubaya itu terbalut gaun berwarna emas yang berkilauan, leher dan jemarinya dipenuhi perhiasan berlian yang seolah berlomba memantulkan cahaya. Wajahnya yang penuh riasan tebal menampakkan ekspresi angku yang sama, seolah seluruh dunia berada di bawah telapak kakinya. Dan yang terakhir, sosok yang membuat luka lama di hati Tasya terasa berdenyut nyeri. Seorang wanita muda yang cantik dan modis, bergelayut manja di lengan Edi. Kinan. Perebut suaminya.
Kinan mengenakan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan gaun biru malam milik Tasya. Gaunnya terbuka, memamerkan lekuk tubuhnya dengan sengaja. Tasnya adalah edisi terbatas dari jenama papan atas, dan senyum di wajahnya adalah senyum kemenangan yang sama seperti yang ia tunjukkan pada Tasya bertahun-tahun yang lalu. Mereka bertiga tampak seperti keluarga sempurna dari sampul majalah kalangan atas, tertawa dan bercengkerama tanpa beban. Untuk sesaat, Tasya merasakan sengatan dingin menjalari tulang punggungnya. Bayangan masa lalu berkelebat di benaknya. Hinaan Ibu Lilis yang menusuk, pengkhianatan Edi yang menghancurkan hatinya, dan senyum licik Kinan yang meremukan harga dirinya. Ia ingat saat ia diusir dari rumah yang pernah ia bangun bersama Edi, hanya dengan satu koper berisi pakaian usang. Ia ingat dinginnya lantai halte bus tempat ia menangis semalaman. Ia ingat rasa lapar dan putus asa yang hampir menenggelamkannya. Namun, sengatan dingin itu dengan cepat berubah menjadi bara api yang hangat dan kuat. Bara api yang telah menjadi bahan bakarnya selama ini. Ia bukan lagi Tasya yang lemah dan penurut. Ia bukan lagi wanita yang hanya bisa menangis dalam diam. Malam ini, ia adalah sang ratu di istananya sendiri. Dan para badut yang pernah menertawakannya kini tanpa sadar telah memasuki panggungnya. Tasya menegakkan punggungnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusir sisa-sisa kegelisahan dari dalam dirinya. Matanya yang tadi sempat meredup kini kembali menyala tajam, penuh dengan ketenangan yang mematikan. Ia melihat seorang pelayan lewat membawa nampan berisi gelas-gelas sampanye. Dengan gerakan anggun, ia mengambil satu gelas. Cairan keemasan itu berkilauan di tangannya yang kini tidak lagi gemetar. Bibirnya menyunggingkan senyum yang sesungguhnya. Bukan lagi senyum tipis yang sulit diartikan, melainkan senyum seorang pemangsa yang telah mengunci targetnya. Ia tidak akan menghindar. Ia tidak akan bersembunyi. Ia akan menghadapi mereka, di sini, malam ini. Dengan gelas sampanye di tangan, Tasya mulai melangkah perlahan, membelah kerumunan, berjalan lurus ke arah tiga orang yang menjadi sumber luka sekaligus sumber kekuatannya. Setiap langkahnya terasa mantap dan penuh tujuan. Panggung sandiwara mereka akan segera ia runtuhkan, dan ia akan menjadi sutradaranya. Langkah kaki Tasya yang berirama di atas lantai marmer tidak menarik perhatian siapapun, kecuali tiga orang yang menjadi tujuannya. Edi adalah yang pertama kali menyadarinya. Alisnya bertaut sejenak, mencoba mengenali sosok wanita anggun yang berjalan ke arah mereka dengan tatapan yang begitu intens. Ketika jarak mereka semakin dekat, matanya membelalak. Wajahnya berubah dari penasaran menjadi kaget, lalu dengan cepat berganti menjadi ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Seolah ia baru saja melihat kecoak di tengah pesta mewah. Tasya, desisnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ibu Lilis mengikuti arah pandang putranya. Bibirnya yang dipoles lipstik merah tebal langsung mengerucut ke bawah. Ia memindai penampilan Tasya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapannya menghina, seolah sedang menilai barang murahan yang tersesat di toko barang antik. Kinan, yang sedang asyik memamerkan cincin barunya pada Edi, berhenti bicara. Senyum manis di wajahnya memudar, digantikan oleh seringai tipis yang penuh ejekan. Tasya berhenti beberapa langkah di depan mereka, memberikan ruang yang cukup agar drama yang akan terjadi bisa disaksikan dengan jelas oleh beberapa tamu di sekitar mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, memegang gelas sampanyenya dengan tenang, dan menatap mereka satu persatu dengan senyumnya yang misterius. Keheningan yang ia ciptakan terasa lebih menusuk daripada teriakan. Keheningan itu membuat Edi merasa tidak nyaman. Gengsi dan arogansinya terusik. Bagaimana bisa wanita yang pernah ia buang ini berani menampakkan diri di hadapannya dengan begitu tenang? Di tempat semewah ini, ia merasa perlu untuk mengembalikan wanita ini ke tempatnya, ke posisi di bawah telapak kakinya. Ngapain wanita kere sepertimu ada di sini? Suara Edi meledak, lebih keras dari yang ia niatkan. Beberapa tamu di dekat mereka menoleh, tertarik oleh nada kasar yang tidak pantas diucapkan di acara semacam itu. Wajah Edi memerah, antara marah dan malu karena menjadi pusat perhatian, namun ia sudah terlanjur melepaskan tembakan pertama. Mendengar dukungan dari putranya, Ibu Lilis merasa di atas angin. Ia tertawa, suara melengkingnya menarik lebih banyak perhatian. Benar kata Edi, wanita sepertimu itu tak pantas ada di sini, bikin malu aja, dasar kampungan. Ia sengaja meninggikan suaranya, memastikan orang-orang di sekitarnya bisa mendengar hinaannya. Ia ingin semua orang tahu bahwa wanita ini tidak sederajat dengan mereka. Kinan ikut menambahkan bensin ke dalam api. Ia bergelayut semakin erat di lengan Edi, seolah mencari perlindungan dari pemandangan yang tidak menyenangkan. Sayang, mungkin dia salah masuk, katanya dengan nada dibuat-buat manja, namun matanya menatap Tasya dengan kebencian murni.
Tempat seperti ini kan untuk kalangan atas, bukan untuk gelandangan. Ia kemudian melirik tas tangan sederhana milik Tasya dan gaunnya yang tanpa merek terkenal, lalu tertawa kecil seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hinaan yang dilontarkan bertubi-tubi itu menggema di lobi yang megah. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu yang menonton. Ada yang menatap Tasya dengan kasihan, ada yang ikut mencibir dalam diam, dan ada yang hanya menikmati drama gratis yang tersaji di depan mata mereka. Mereka semua mengira wanita sederhana itu akan menangis, atau marah, atau setidaknya lari karena malu. Tetapi Tasya tidak melakukan semua itu. Senyum di wajahnya tidak goyah sedikit pun. Di dalam kepalanya, ia bisa mendengar gema dari kata-kata yang sama persis, yang diucapkan di ruang tamu rumahnya bertahun-tahun yang lalu. Kata-kata yang sama yang telah merobek hatinya hingga berkeping-keping. Namun malam ini, kata-kata itu terdengar berbeda. Terdengar kosong dan menyedihkan. Kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Mereka kini hanyalah suara bising dari masa lalu yang sekarat. Ia melihat wajah Edi yang memerah karena amarah. Pria yang dulu ia cintai dan hormati, kini tampak seperti anak kecil yang sedang mengamuk karena mainannya direbut. Ia melihat wajah Ibu Lilis yang penuh kebencian. Wanita yang dulu ia layani dengan tulus, kini tampak seperti karikatur penyihir jahat yang menyedihkan. Dan ia melihat wajah Kinan yang penuh kemenangan semu. Wanita yang ia pikir telah mengambil segalanya darinya, kini tampak begitu dangkal dan rapuh, menggantungkan harga dirinya pada lengan seorang pria dan barang-barang mewah. Mereka tidak berubah. Mereka masih orang-orang yang sama, terpenjara dalam kesombongan dan kebencian mereka. Sementara dirinya, ia telah berubah. Ia telah membangun kembali dirinya dari puing-puing, menjadi lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Melihat mereka sekarang, Tasya tidak lagi merasakan sakit. Ia justru merasakan semacam kasihan. Dengan gerakan yang sangat tenang, Tasya mengangkat gelas sampanyenya sedikit, seolah sedang bersulang untuk mereka dalam diam. Kemudian, ia menyesapnya perlahan, matanya tidak pernah lepas dari wajah-wajah tegang di hadapannya. Tindakannya yang santai dan penuh kendali diri itu, membuat mereka semakin bingung dan marah. Reaksi ini di luar skenario yang mereka harapkan. Mereka ingin melihatnya hancur, tetapi wanita ini justru tampak tidak terpengaruh sama sekali. Setelah meletakkan kembali gelasnya, Tasya melakukan sesuatu yang semakin membuat mereka gelisah. Ia melirik jam tangan perak sederhana yang melingkar di pergelangan tangannya. Sebuah gerakan kecil, namun syarat makna. Ia melihat waktu, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang penting. Seolah pertunjukan kecil yang mereka ciptakan ini, hanyalah sebuah interupsi sepele dari agenda utamanya malam ini. Seolah waktu mereka untuk bersikap angkuh hampir habis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tasya membalikkan badannya. Ia tidak lari. Ia berjalan pergi dengan punggung tegak dan langkah yang mantap, meninggalkan mereka bertiga dalam kebingungan dan amarah yang tertahan. Ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya, juga tatapan para tamu lain yang berbisik-bisik. Ia tidak peduli. Ia berjalan menuju area panggung utama, tempat para pembawa acara sedang bersiap-siap untuk memulai puncak acara. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu nama siapa yang akan dipanggil. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Dan kali ini, ia bukan lagi korban yang terhina. Ia adalah sang ratu yang akan merebut kembali tahtanya, di depan mata semua orang yang pernah meremehkannya. Senyum di wajahnya kini berubah, diwarnai oleh secercah antisipasi yang dingin dan mematikan. Waktu pembalasan telah tiba. Tasya menjauh dari keramaian di dekat panggung utama. Ia menemukan sebuah ceruk yang tenang di dekat jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Dari sana, ia bisa melihat kelip lampu kota Semarang yang terhampar seperti permadani permata di bawahnya. Pemandangan itu indah, agung, dan miliknya. Namun di dalam benaknya, ia tidak melihat gemerlap lampu kota. Ia justru melihat kegelapan pekat dari sebuah malam di masa lalu, malam di mana semua cahaya dalam hidupnya direnggut paksa. Hinaan yang baru saja ia terima dari Edi, Ibu Lilis, dan Kinan adalah gema yang membangkitkan badai kenangan yang telah lama ia coba kubur dalam-dalam. Pernikahannya dengan Edi pada awalnya terasa seperti dongeng. Tasya, seorang gadis cerdas dari keluarga sederhana, dipersunting oleh Edi, putra tunggal dari keluarga terpandang. Ia mencintai Edi dengan tulus. Demi pernikahan itu, ia rela menanggalkan mimpinya sendiri. Ijazah sarjana ekonominya ia simpan rapi di dalam laci, berganti peran menjadi seorang istri dan menantu yang berbakti. Ia belajar memasak masakan favorit Edi, menata rumah mereka menjadi surga yang nyaman, dan berusaha keras menjadi sosok yang bisa dibanggakan suaminya. Ia pikir, pengorbanannya adalah wujud cinta. Namun, pengorbanannya tidak pernah cukup.
terutama bagi Ibu Lilis. Sejak awal, ibu mertuanya itu tidak pernah menyukainya. Di mata Ibu Lilis, Tasya adalah benalu yang menempel pada putranya yang berharga. Ia tidak datang dari keluarga kaya, tidak memiliki koneksi, dan dianggap tidak sepadan. Setiap hari, Tasya harus menelan sindiran dan kritik pedas yang keluar dari mulut ibu mertuanya. "Tasya, masakanmu ini hambar. Tidak seperti masakan ibuku dulu," kata Ibu Lilis saat makan malam, padahal Edi melahapnya dengan nikmat. "Kamu ini tidak bisa dandan, ya? Lihat penampilanmu, kusam seperti pembantu," komentarnya saat Tasya hanya mengenakan daster sederhana di rumah. Setiap kali mereka menghadiri acara keluarga, Ibu Lilis akan dengan sengaja membanding-bandingkannya dengan menantu lain yang lebih kaya atau lebih modis. Tasya mencoba mengadukan semua itu pada Edi, mencari pembelaan dari suaminya. Namun Edi selalu memberikan jawaban yang sama. "Sudah, sabar saja. Ibu memang begitu orangnya. Kamu maklumi saja," katanya tanpa menatap Tasya, matanya sibuk dengan ponsel atau laptopnya. Edi tidak pernah membelanya. Ia menganggap keluhan Tasya sebagai angin lalu, sebuah drama kecil yang tidak penting. Perlahan, Tasya belajar untuk menelan semua kepahitannya sendirian. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah ujian dalam rumah tangga, bahwa cintanya pada Edi akan cukup untuk menanggung semuanya. Lalu, Kinan datang. Ia diperkenalkan sebagai rekan kerja baru Edi, seorang wanita muda yang ambisius dengan penampilan yang selalu sempurna dan senyum yang bisa meluluhkan siapa saja. Di depan Tasya, Kinan bersikap sangat manis dan sopan. Ia memuji masakan Tasya, mengagumi rumahnya, dan sering menyebut Tasya sebagai kakak. Tasya yang lugu dan haus akan penerimaan, menganggap Kinan sebagai teman. Ia tidak menyadari ada ular berbisa di balik topeng manis itu. Perubahan pada Edi terjadi secara perlahan namun pasti. Ia mulai sering pulang terlambat dengan alasan rapat. Ponselnya yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu ia genggam atau ia balikkan layarnya. Beberapa kali Tasya mencium aroma parfum wanita yang asing di kemeja suaminya, namun Edi selalu punya alasan. "Itu parfum klien, sayang. Tadi kami bertemu di lobi hotel," jawabnya enteng. Tasya mencoba percaya, mati-matian menepis semua kecurigaan yang mulai merayapi hatinya. Ia tidak mau dongengnya berakhir. Hingga suatu hari, ia menemukan bukti yang tak terbantahkan. Sebuah struk tagihan kartu kredit yang tertinggal di saku jas Edi. Di sana tertera nama sebuah toko perhiasan mewah dan pembelian sebuah kalung berlian yang sangat mahal, pada hari di mana Edi mengaku sedang lembur di kantor. Tasya tahu kalung itu bukan untuknya. Malam itu, ia menunggu Edi pulang dengan jantung berdebar kencang. Ketika suaminya masuk ke dalam rumah, Tasya langsung menodongkan struk itu di depan wajahnya. Tidak ada penyesalan di wajah Edi. Yang ada hanyalah kejengkelan karena rahasianya terbongkar. Malam itu, semua topeng runtuh. "Ya, aku memang membelikannya untuk Kinan." "Kenapa?" teriaknya. "Setidaknya Kinan lebih mengerti aku. Dia mendukung karierku, dia nyambung kalau diajak bicara soal bisnis. Tidak sepertimu yang hanya tahu urusan dapur." Setiap kata dari mulut Edi adalah belati yang menghunjam jantung Tasya. "Aku sudah mengorbankan mimpiku untukmu, Edi," isak Tasya. "Aku tidak pernah memintamu berkorban," balas Edi lebih kejam. "Aku butuh pasangan yang bisa mengangkat statusku, bukan yang menahanku dengan pikiran kampungannya. Kamu lihat saja dirimu di cermin, kamu sudah tidak menarik lagi." Pertengkaran hebat mereka rupanya terdengar oleh Ibu Lilis yang kebetulan datang berkunjung. Tanpa bertanya apapun, ia langsung membela putra kesayangannya. "Sudah benar apa kata Edi. Kamu itu memang tidak pantas untuk anakku. Sejak awal aku sudah bilang. Wanita mandul sepertimu hanya membawa sial," raung Ibu Lilis, menambahkan luka baru yang lebih dalam. Malam itu juga, mereka mengusirnya. Edi melemparkan sebuah koper ke depan Tasya. "Pergi dari rumah ini. Aku akan segera mengirimkan surat cerai," perintahnya dingin. Ibu Lilis mendorong bahu Tasya dengan kasar menuju pintu. "Keluar kamu, perempuan tidak tahu diri. Bawa semua barang-barang murahmu." Saat pintu utama dibuka, Tasya melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. Kinan berdiri di sana, bersandar di mobilnya, dengan kalung berlian yang sama seperti di struk tagihan melingkar indah di lehernya. Ia menatap Tasya dengan senyum kemenangan yang licik. Saat itulah Tasya sadar, semua ini sudah direncanakan. Pintu rumah itu dibanting di depan wajahnya, menutup semua akses ke kehidupan yang pernah ia kenal. Hujan mulai turun, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Hanya dengan sebuah koper dan sedikit uang di dompetnya, Tasya berjalan tanpa tujuan di tengah malam yang dingin. Ia berakhir di sebuah halte bus yang sepi.
Di sanalah ia menangis, mengeluarkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan keputusasaan yang menyesakkan dadanya. Ia merasa menjadi manusia paling tidak berharga di seluruh dunia. Di tengah isak tangisnya, tangannya tanpa sadar merogoh ke dalam tas. Jemarinya menyentuh sebuah map plastik lusuh. Di dalamnya ada ijazah sarjananya, satu-satunya harta dari masa lalunya yang ia bawa serta. Benda itu adalah pengingat bisu tentang siapa dirinya sebelum menjadi istri Eddie. Seorang wanita cerdas dengan banyak mimpi. Saat itulah, matanya menangkap selembar koran bekas yang tergeletak di bangku halte. Sebuah iklan kecil di halaman bisnis menarik perhatiannya. Kompetisi proposal bisnis nasional. Wujudkan ide brilian Anda dan menangkan modal usaha sebesar 500 juta rupiah. Di tengah kegelapan yang paling pekat, sebuah percikan api tiba-tiba menyala di dalam diri Tasya. Air matanya berhenti mengalir. Keputusasaan di matanya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Ia akan menggunakan otaknya, kekuatannya, dan rasa sakitnya sebagai bahan bakar. Ia tidak hanya akan bertahan hidup. Ia akan bangkit dan membangun sebuah kerajaan. Dan suatu hari nanti, ia akan membuat mereka semua, Eddie, Ibu Lilis, dan Kinan, menelan setiap kata hinaan mereka. Sumpah itu terpatri di halte bus yang dingin, di bawah guyuran hujan, menjadi fondasi pertama dari istana yang kini berdiri megah di hadapannya. Lamunan Tasya tentang malam tergelap dalam hidupnya terinterupsi oleh pengumuman dari pembawa acara. Suaranya yang ceria menggema melalui sistem pengeras suara, meminta para tamu untuk bersiap menyambut puncak acara. Tasya menarik napas dalam-dalam, menghembuskan sisa-sisa kenangan pahit itu pergi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita di pantulan itu bukan lagi gadis menangis di halte bus. Matanya tajam, posturnya tegak, dan auranya memancarkan kekuatan yang ditempa oleh penderitaan. Perjalanan untuk sampai ke titik ini terasa lebih panjang dan terjal dari yang pernah ia bayangkan. Setelah malam pengusiran itu, hidup Tasya adalah perjuangan untuk bertahan. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah kamar kos kecil berukuran 3x3 meter di pinggiran kota. Kamar itu pengap, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas, sangat jauh berbeda dari rumah mewahnya dulu. Siang hari ia habiskan di perpustakaan kota, bukan untuk membaca novel, tetapi untuk melahap semua buku tentang bisnis, manajemen properti, dan keuangan. Ia memanfaatkan internet gratis di sana untuk melakukan riset pasar, menganalisis tren, dan mempelajari proposal-proposal bisnis yang pernah memenangkan penghargaan. Malam harinya, di kamar kosnya yang sempit, ditemani secangkir kopi murah dan suara nyamuk, ia mulai menulis. Ia menuangkan semua ide, visi, dan perhitungannya ke dalam proposal untuk kompetisi itu. Idenya bukan sekadar membangun mall. Idenya adalah membangun sebuah pusat gaya hidup yang terintegrasi, yang tidak hanya menawarkan kemewahan, tetapi juga ruang bagi komunitas, area hijau, dan sentuhan budaya lokal. Ia menamainya Elysian, yang berarti surga. Sebuah surga yang ingin ia ciptakan untuk dirinya sendiri, di atas neraka yang pernah ia lalui. Ia bekerja tanpa lelah, seringkali hingga fajar menyingsing, didorong oleh dendam dan keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang terbuang. Hari pengumuman pemenang kompetisi adalah hari paling menegangkan dalam hidupnya. Ia duduk di antara para finalis lain yang tampak percaya diri dengan setelan jas mahal dan presentasi yang canggih. Sementara ia hanya datang dengan pakaian terbaiknya yang sederhana dan proposal yang ia jilid sendiri. Ketika namanya dipanggil sebagai pemenang pertama, Tasya sempat membeku. Ia tidak percaya. Air mata yang ia tahan selama berbulan-bulan akhirnya tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan dan kemenangan. Hadiah uang sebesar 500 juta rupiah terasa seperti seluruh dunia di tangannya. Namun, ia tahu uang itu hanyalah langkah pertama. Membangun mall membutuhkan modal triliunan rupiah. Ia menggunakan uang hadiah itu sebagai modal awal. Ia tidak langsung berfoya-foya. Ia tetap tinggal di kamar kosnya. Namun ia memulai sebuah bisnis impor garmen skala kecil dari kamarnya. Ia menggunakan keahlian ekonominya untuk mencari pemasok yang baik dan menjual produknya secara daring. Bisnisnya berkembang pesat, memberinya cukup uang untuk hidup dan sedikit modal tambahan. Kemenangannya di kompetisi juga memberinya sesuatu yang lebih berharga dari uang, yaitu validasi dan sebuah nama. Ia mulai memberanikan diri untuk masuk ke dunia bisnis properti yang didominasi laki-laki. Ia menyusun proposalnya yang sudah disempurnakan, lalu mulai berkeliling dari satu investor ke investor lain. Penolakan menjadi sarapannya sehari-hari. Banyak yang meremehkannya. Seorang wanita tanpa pengalaman mau bangun mall? Jangan bercanda,
kata seorang pengusaha tua sambil tertawa. Proposalmu bagus, Nona. Tapi proyek sebesar ini butuh nama besar, bukan pemimpi sepertimu, kata manajer investasi lainnya. Ada pula yang mencoba mengambil keuntungan dari situasinya, menawarkan investasi dengan syarat-syarat yang tidak pantas. Tasya nyaris putus asa. Namun setiap kali ia merasa lelah, ia akan memejamkan mata dan mengingat wajah Edi, Ibu Lilis, dan Kinan yang menghinanya. Rasa sakit itu memberinya kekuatan untuk bangkit lagi keesokan harinya, mengetuk pintu lain, dan mencoba lagi. Ia belajar menjadi lebih tangguh, lebih cerdas dalam bernegosiasi, dan lebih kebal terhadap penolakan. Terobosannya datang setelah hampir setahun penuh penolakan. Melalui koneksi salah satu pelanggan bisnis garmennya, ia berhasil mendapatkan jadwal pertemuan dengan Pak Wijoyo, seorang konglomerat tua legendaris yang sudah pensiun dari dunia bisnis namun masih sesekali menanamkan modal pada proyek yang ia anggap menarik. Pertemuan itu adalah pertaruhan terakhir Tasya. Di hadapan Pak Wijoyo yang tatapannya tajam dan penuh selidik, Tasya tidak hanya mempresentasikan angka dan grafik. Ia menceritakan sebuah visi. Ia menjual sebuah mimpi tentang Elysian Grand Mall. Ia menjelaskan bagaimana mall itu akan mengubah wajah kota, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadi ikon baru yang membanggakan. Ia berbicara dengan penuh gairah, kecerdasan, dan kejujuran. Ia tidak menutupi latar belakangnya. Justru, ia menjadikan ceritanya sebagai bukti ketangguhan dan determinasinya. Pak Wijoyo mendengarkan dalam diam. Setelah Tasya selesai, sang konglomerat itu menatapnya lama. Banyak orang datang kepada saya membawa proposal, kata Pak Wijoyo dengan suara berat. Tapi mereka hanya membawa angka. Kamu membawa api di matamu. Saya tidak berinvestasi pada proyek, Nak. Saya berinvestasi pada orang. Dan saya percaya padamu. Hari itu, hidup Tasya berubah selamanya. Dengan dukungan penuh dari Pak Wijoyo, proyek Elysian Grand Mall pun dimulai. 3 tahun berikutnya adalah kerja keras tanpa henti. Tasya membuktikan bahwa kepercayaan Pak Wijoyo tidak salah. Ia terjun langsung mengawasi setiap detail pembangunan. Ia sendiri yang terbang ke luar negeri untuk bernegosiasi dengan jenama-jenama mewah, agar mau membuka gerai di malnya. Ia membangun tim yang solid, orang-orang yang percaya pada visinya. Ia berubah dari seorang pemimpi menjadi seorang pemimpin yang disegani, seorang CEO yang tangguh dan brilian. Kini, semua kerja keras itu telah terbayar. Malam sebelum peresmian, Tasya berdiri sendirian di lobi utama mall yang masih sunyi. Aroma cat baru dan lantai yang baru dipoles terasa begitu memuaskan. Ia berjalan ke meja resepsionis dan mengambil daftar tamu VVIP untuk acara besok malam. Jarinya menelusuri daftar nama-nama penting itu, hingga berhenti pada 3 nama yang ia cari. Edi Pratama, Lilis Pratama, dan Kinan Anindita. Ia mengambil ponselnya dan menelepon kepala penyelenggara acara. Halo, Rina. Saya mau pastikan sesuatu, kata Tasya dengan suara tenang. Pastikan undangan untuk Bapak Edi Pratama dan keluarga sudah diterima dan dikonfirmasi kehadirannya. Beri mereka meja di barisan paling depan, dengan pemandangan terbaik ke arah panggung. Baik, Bu Tasya, jawab Rina di seberang telepon. Tasya menutup teleponnya. Senyum dingin terukir di bibirnya. Sebuah kemenangan akan terasa hambar tanpa ada penonton. Terutama, penonton yang selama ini bertaruh bahwa kau akan gagal. Besok malam, panggung termegah di kota ini akan menjadi saksi. Saksi kejatuhan mereka, dan saksi penobatan mahkotanya. Setelah meninggalkan Edi, Ibu Lilis, dan Kinan dalam kebingungan mereka, Tasya tidak menoleh ke belakang. Punggungnya yang tegak adalah perisai yang melindunginya dari tatapan benci mereka. Di dalam hati, jantungnya berdebar kencang, sebuah genderang perang yang menandai dimulainya babak akhir dari pembalasan dendamnya. Sementara itu, di lobi utama, trio antagonis itu masih membeku di tempat, dipenuhi amarah yang meluap-luap. Tidak tahu malu, desis Ibu Lilis, wajahnya yang berkerut karena riasan tebal tampak semakin masam. Berani sekali dia bersikap seperti itu di depan kita. Dia pikir dia siapa? Setelah menyelinap masuk ke pesta ini, dia malah bertingkah seolah-olah dia pemilik tempat ini. Edi mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Gengsinya sebagai seorang pria terasa diinjak-injak. Tasya yang dulu selalu menunduk di hadapannya, yang selalu menurut tanpa bertanya, kini berani menatapnya dengan sorot mata yang tenang dan superior. Itu tak bisa ia terima. Biarkan saja, Bu, geramnya. Dia hanya pamer gaun dan jam tangan murahan yang entah dia dapat dari mana. Nanti kalau ketahuan panitia dan diseret keluar oleh satpam, baru tahu rasa dia. Akan kupastikan aku menontonnya dari barisan paling depan. Kinan, meskipun ikut mencibir,
merasakan sebersit kegelisahan yang aneh. Penampilan Tasya malam ini, meskipun sederhana, memancarkan aura yang berbeda. Aura kekuatan dan kepercayaan diri yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Itu membuatnya merasa terancam. Untuk menutupi rasa mindernya, ia justru melontarkan hinaan yang lebih tajam. "Sudahlah, sayang. Jangan buang-buang tenagamu untuk memikirkan gelandangan itu," katanya sambil merapatkan tubuhnya pada Eddie. "Lihat saja penampilannya, norak sekali. Aku yakin dia pasti menjadi wanita simpanan seorang pejabat tua makanya bisa dapat undangan ke sini. Dasar wanita tidak punya harga diri." Mereka bertiga kemudian menertawakan lelucon mereka sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa Tasya masih sama seperti dulu, masih berada jauh di bawah mereka. Mereka kembali berbaur dengan tamu lain, bercengkerama dan menebar senyum palsu, seolah insiden tadi tidak pernah terjadi. Namun, di balik semua itu, pertemuan tak terduga itu meninggalkan rasa tidak nyaman yang mengganjal di hati mereka. Tak lama kemudian, lampu-lampu di lobi utama sedikit meredup. Musik latar yang tadinya riuh kini berganti menjadi alunan melodi yang lebih lembut dan agung. Dua orang pembawa acara, seorang pria dan seorang wanita yang sangat terkenal di ibu kota, naik ke atas panggung utama yang megah. Mereka menyapa para tamu dengan senyum ramah dan suara yang profesional, menandai dimulainya acara puncak malam itu. "Selamat malam, para tamu terhormat. Selamat datang di malam peresmian Elysian Grand Mall," sapa sang pembawa acara pria, disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Eddie, Ibu Lilis, dan Kinan telah mengambil tempat duduk mereka di sebuah meja bundar di barisan paling depan. Sebuah posisi premium yang membuat mereka merasa semakin superior. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa posisi itu telah diatur secara khusus oleh Tasya. Para pembawa acara mulai berbicara tentang kemegahan mall tersebut. Mereka memuji desainnya yang futuristik, koleksi jenama mewahnya, dan konsepnya yang revolusioner. "Elysian Grand Mall bukan hanya sebuah pusat perbelanjaan," kata sang pembawa acara wanita. "Ini adalah sebuah visi. Sebuah mahakarya yang lahir dari mimpi dan kerja keras luar biasa dari sosok yang sangat visioner." Mendengar kata visioner, Eddie dan keluarganya langsung memasang telinga. Mereka melihat sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu, mencoba menebak siapa konglomerat hebat yang akan mendapat pujian setinggi langit itu. Pikiran mereka langsung tertuju pada nama-nama besar di dunia properti dan bisnis. "Sayang, ini pasti Pak Hartono atau salah satu kolega bisnis Papa," bisikinan di telinga Eddie, matanya berbinar-binar penuh ambisi. "Reputasinya pasti sangat hebat. Setelah acara ini, kita harus segera berkenalan dengannya. Ini kesempatan bagus untuk koneksi bisnis kita." Eddie mengangguk setuju, egonya membuncah. Tentu saja mereka harus berkenalan dengan sang pemilik. Orang-orang penting seperti mereka harus bergaul dengan sesama orang penting. Ibu Lilis juga tampak antusias. Ia sudah membayangkan dirinya berfoto bersama sang konglomerat dan memamerkannya di grup arisan sosialitanya. Mereka begitu sibuk dengan fantasi mereka, hingga sama sekali tidak menyadari bahwa sosok yang akan mereka cari justru adalah wanita yang baru saja mereka hina habis-habisan. Di atas panggung, sang pembawa acara pria melanjutkan, "Sosok ini adalah bukti nyata bahwa dengan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Beliau telah mendedikasikan 3 tahun terakhir hidupnya, mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk mewujudkan mimpi ini menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati bersama malam ini." Suasana menjadi semakin hikmat. Sebuah musik instrumental yang megah mulai mengalun. Lampu sorot mulai bergerak, menyapu para hadirin, menambah ketegangan dan antisipasi. Eddie, Ibu Lilis, dan Kinan mencondongkan tubuh mereka ke depan, mata mereka terpaku ke panggung, tidak mau ketinggalan satu momen pun. Di sisi lain ruangan, di dekat jalan menuju belakang panggung, Tasya berdiri dalam bayang-bayang. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momennya. Momen di mana semua rasa sakitnya akan terbayar. Momen di mana dunia akan berbalik 180 derajat. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu memberikan isyarat kecil kepada manajer panggung. Dan sekarang, suara sang pembawa acara menggema, nadanya mencapai puncak. Tanpa menunggu lebih lama lagi, tibalah saat yang kita semua nantikan. Mari kita sambut sosok di balik mahakarya ini, seorang pemimpin yang menginspirasi. Sebuah jeda yang terasa begitu panjang. Musik berhenti sejenak. Lampu sorot berhenti bergerak dan mengarah ke satu titik kosong di sisi panggung. Seluruh hadirin menahan napas. Dengan segala hormat, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk CEO dan founder dari Elysian Grand Mall, Ibu Tasya. Dunia seakan berhenti berputar bagi 3 orang di meja barisan terdepan. Nama itu, Tasya,
Terdengar seperti ledakan bom di telinga mereka. Untuk sepersekian detik, mereka pikir mereka salah dengar. Mungkin ada pengusaha lain yang bernama sama. Namun kemudian, lampu sorot yang tadinya mengarah ke titik kosong, kini bergeser dan menyorot dengan tepat sesosok wanita dalam balutan gaun biru malam yang berdiri dengan anggun di sisi ruangan. Wanita itu adalah Tasya. Wanita yang sama yang baru saja mereka sebut kere, kampungan, dan gelandangan. Semua kepala di dalam ruangan itu serempak menoleh ke arah sorotan lampu. Tepuk tangan yang tadinya akan meledak, sempat tertahan oleh kebingungan sesaat, sebelum akhirnya menggema dengan sedikit keraguan. Di meja barisan depan, pemandangannya seperti sebuah lukisan beku. Gelas sampahnya yang sedang dipegang Ibu Lilis terlepas dari genggamannya, jatuh ke pangkuannya dan menumpahkan isinya ke gaun emas mahalnya, namun ia tidak merasakannya. Matanya membelalak, mulutnya menganga, wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Senyum ambisius di wajah Kinan luntur seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan total. Bibirnya bergetar, riasannya yang sempurna kini tampak seperti topeng yang retak. Sementara Edi, ia merasakan darahnya surut dari wajahnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Seluruh kekuatannya lenyap, tubuhnya terasa lemas. Ia menatap sosok Tasya yang kini mulai melangkah menuju panggung. Wanita yang pernah ia campakan, wanita yang ia anggap remeh, wanita yang ia yakini telah hancur. Dunia yang ia kenal, tatanan di mana ia selalu berada di atas, baru saja hancur berkeping-keping di depan matanya. Keheningan yang canggung menyelimuti Grand Ballroom selama beberapa detik setelah nama Tasya diumumkan. Para tamu saling berpandangan, berbisik-bisik dengan nada bingung. "Tasya? Siapa itu?" tanya seorang pengusaha kepada rekannya. "Aku belum pernah mendengar namanya di dunia properti," sahut yang lain. Kebingungan mereka adalah musik terindah di telinga Tasya. Ia sengaja menjaga profilnya tetap rendah selama ini, membiarkan karyanya yang berbicara. Dan malam ini, karyanya berteriak dengan sangat lantang. Di tengah kebingungan itu, tepuk tangan kembali terdengar, dipelopori oleh Pak Wijoyo dan tim internal Tasya yang duduk di meja khusus. Perlahan, tepuk tangan itu menyebar ke seluruh ruangan, berubah dari ragu-ragu menjadi gemuruh yang sopan saat para tamu menyadari bahwa inilah sang pemilik yang sesungguhnya. Dengan langkah yang mantap dan anggun, Tasya berjalan menuju panggung. Setiap langkahnya terasa seperti menjejak di atas abu dari harga diri para penghinanya. Ia tidak melihat ke kiri atau kanan. Matanya lurus menatap podium di tengah panggung. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menatapnya, penuh rasa ingin tahu, kekaguman, dan juga keterkejutan. Namun, ia juga bisa merasakan 3 pasang mata yang menatapnya dengan horor murni. Di meja mereka, Ibu Lilis akhirnya tersadar dari keterkejutannya. "Tidak mungkin," bisiknya dengan suara bergetar, tangannya mencengkeram lengan Edi dengan keras. "Ini pasti salah. Ada kesalahan, Edi. Wanita itu tidak mungkin." Edi tidak menjawab. Otaknya bekerja keras, mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Mall semegah ini? Miliaran? Bahkan triliunan rupiah. Dari mana Tasya mendapatkan uang sebanyak itu? Bagaimana bisa? Semua logika di kepalanya menolak kenyataan ini, namun matanya tidak bisa berbohong. Tasya benar-benar berjalan ke atas panggung itu, disambut oleh para pembawa acara yang tersenyum hormat. Kinan hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan, matanya kosong. Dunia dongengnya yang dibangun di atas kehancuran wanita lain, kini mulai menunjukkan retakan-retakan besar. Tasya tiba di atas panggung. Ia menjabat tangan kedua pembawa acara, lalu berdiri di belakang podium kayu yang kokoh. Lampu panggung yang terang menerpa wajahnya, namun ia tidak berkedip. Ia menatap lautan wajah di hadapannya, lalu tatapannya berhenti sejenak, mengunci 3 sosok pucat di barisan terdepan. Ia melihat ketakutan di mata mereka. Untuk pertama kalinya, ia melihat mereka tampak begitu kecil dan rapuh. Ia menahan senyum kemenangan, lalu memulai pidatonya. "Selamat malam," sapanya. Suaranya, yang diperkuat oleh mikrofon, terdengar tenang, jernih, dan penuh wibawa. Suara itu memenuhi setiap sudut ruangan. "Terima kasih kepada Anda semua yang telah berkenan hadir untuk merayakan malam yang sangat berarti ini bersama kami." Ia memulai pidatonya dengan sangat profesional. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota yang telah mendukung proyeknya, kepada para arsitek dan kontraktor yang telah bekerja siang dan malam, dan kepada seluruh jenama yang telah mempercayakan nama besar mereka untuk menjadi bagian dari Elysian Grand Mall. Ia juga memberikan penghormatan khusus kepada investor utamanya. "Dan tentu saja, rasa terima kasih terbesar saya sampaikan kepada mentor dan investor saya, Bapak Wijoyo," katanya sambil menoleh ke arah meja sang konglomerat tua. "Terima kasih, Pak."
Karena telah percaya pada seorang pemimpi yang saat itu tidak memiliki apa-apa selain sebuah proposal dan api di dalam hatinya. Pak Wijoyo tersenyum dan mengangguk bangga. Pidatonya yang fasih dan terstruktur membuat para tamu yang tadinya bingung kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Wanita ini jelas bukan orang sembarangan. Ia cerdas, ia berkelas, dan ia memegang kendali penuh. Edi, Ibu Lilis, dan Kinan semakin tenggelam di kursi mereka. Setiap kata pujian untuk Tasya terasa seperti tamparan bagi mereka. Setelah menyelesaikan bagian formal dari pidatonya, Tasya berhenti sejenak. Ia menarik napas, dan ketika ia berbicara lagi, ada perubahan dalam nada suaranya. Suaranya menjadi lebih rendah, lebih personal, dan diwarnai oleh intensitas yang membuat semua orang terdiam. Membangun mall ini bukan sekadar urusan bisnis bagi saya. Lanjutnya, matanya kini kembali tertuju lurus ke arah meja mantan keluarganya. Ini adalah urusan pribadi. Seluruh hadirin terdiam. Para wartawan yang tadinya hanya mengambil foto, kini mulai menyalakan perekam suara mereka. Mereka mencium ada sebuah cerita besar di balik semua ini. Gedung yang kita tempati malam ini, kata Tasya, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan, tidak hanya dibangun dengan baja dan kaca. Ia juga dibangun di atas air mata, di atas pengkhianatan, dan di atas hinaan dari orang-orang yang pernah mengatakan bahwa saya ini, kere, dan kampungan. Sebuah gelombang kejutan menyebar ke seluruh ruangan. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Edi merasakan kerah kemejanya mencekik leher. Ibu Lilis mulai gemetar hebat. Sementara Kinan menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai marmer di bawahnya bisa menelannya hidup-hidup. Kata-kata, kere, dan kampungan, yang mereka lontarkan kurang dari 1 jam yang lalu, kini dipantulkan kembali kepada mereka di depan ratusan orang paling terpandang di kota itu. Tasya melanjutkan, suaranya kini seperti baja yang dingin. Ada seorang wanita yang pernah dibuang, dianggap tidak berharga, dan ditertawakan saat ia berada di titik terendahnya. Suaminya mengatakan ia tidak lagi menarik. Mertuanya mengatakan ia pembawa sial. Dan wanita lain tersenyum puas saat melihatnya terusir ke jalanan. Ia tidak menyebut nama, tetapi ceritanya begitu spesifik, begitu gamblang. Setiap kalimat adalah sebuah belati yang ia lemparkan dengan presisi sempurna ke jantung ketiga targetnya. Para tamu di meja sekitar Edi mulai melirik ke arah mereka dengan tatapan curiga dan menghakimi. Mereka berkata mimpi wanita itu terlalu tinggi. Mereka berkata tempatnya hanya di dapur. Mereka berkata ia tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa seorang suami yang menopangnya. Lanjut Tasya, suaranya semakin kuat. Malam ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Setiap batu bata di gedung ini adalah jawaban saya untuk setiap hinaan mereka. Setiap lampu yang bersinar di sini adalah untuk menerangi kebohongan mereka. Dan setiap kesuksesan yang saya raih adalah nisan bagi kesombongan mereka. Ia berhenti lagi, membiarkan setiap katanya meresap, menginfeksi udara dengan kebenaran yang menyakitkan. Ruangan itu sunyi senyap. Semua orang terpaku oleh drama yang luar biasa ini. Lalu, Tasya menyunggingkan senyum pertamanya malam itu. Bukan senyum tenang atau misterius, melainkan senyum yang dingin, tajam, dan penuh kemenangan. Dan ironisnya, katanya, suaranya kini terdengar ringan namun mematikan. Malam ini, orang-orang yang menjadi bahan bakar utama dari pembangunan istana ini hadir di antara kita sebagai tamu. Ia mengangkat tangannya sedikit, sebuah gestur kecil ke arah barisan terdepan. Ia tidak perlu menunjuk. Semua orang sudah tahu siapa yang ia maksud. Mereka ada di sini, pungkas Tasya, matanya berkilat berbahaya. Untuk menyaksikan secara langsung hasil dari rasa sakit yang pernah mereka ciptakan. Babak pertama dari pembalasan dendamnya selesai. Ia telah meletakkan semua kartu di atas meja. Ia telah mengubah pesta peresmian ini menjadi pengadilan publik, dan ia adalah hakimnya. Gemuruh bisikan di antara para tamu kini berubah menjadi riak yang tak terbendung. Semua mata tertuju pada 3 sosok yang duduk membeku di kursi mereka, terperangkap dalam sorotan lampu aib yang mereka ciptakan sendiri. Pidato Tasya berakhir seperti sebuah petir yang menyambar di tengah ruangan yang sunyi. Kata-kata terakhirnya, untuk menyaksikan secara langsung hasil dari rasa sakit yang pernah mereka ciptakan, menggantung di udara, penuh dengan racun dan kemenangan. Gemuruh bisikan yang tadinya hanya riak kecil kini meledak menjadi gelombang badai. Semua orang di dalam ruangan itu, tanpa terkecuali, kini menoleh ke arah meja di barisan terdepan. Meja itu kini bukan lagi meja VVIP yang terhormat, melainkan sebuah panggung pilar aib, di mana 3 terdakwa duduk membeku di bawah tatapan ratusan pasang mata yang menghakimi. Edi merasakan panas menjalar di wajahnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan punggungnya. Ia bisa merasakan tatapan dari rekan-rekan bisnisnya, klien-klien penting,
dan para pesaingnya. Mereka tidak lagi menatapnya dengan segan, melainkan dengan campuran rasa jijik, kasihan, dan cemoohan. Di dunia bisnis di mana citra adalah segalanya, ia baru saja dibakar hidup-hidup di depan semua orang. Rahang Edi mengeras, tangannya di bawah meja terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah dan rasa malu berperang di dalam dirinya, membuatnya lumpuh total. Di sebelahnya, Ibu Lilis gemetar tak terkendali. Topeng sosialita angkuhnya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah tua yang panik dan ketakutan. Ia mencoba membalas tatapan para tamu di sekitarnya, namun yang ia temukan hanyalah cemoohan. Teman-teman arisannya yang tadi menyapanya dengan hangat, kini membuang muka atau berbisik-bisik di belakang kipas tangan mereka. Ia merasa telanjang, semua status dan kehormatan yang ia bangun selama puluhan tahun luruh dalam sekejap. Sementara Kinan, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, rambutnya yang tergerai indah kini menjadi tirai yang ia gunakan untuk bersembunyi dari dunia. Bahunya berguncang, isak tangis yang tertahan terdengar lirih. Ia menangis bukan karena penyesalan, melainkan karena malu dan ketakutan. Dongeng indahnya menjadi seorang nyonya kaya raya baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang disiarkan secara langsung. Dari atas podium, Tasya mengamati pemandangan itu dengan kepuasan yang dingin. Ia membiarkan mereka tersiksa dalam lautan penghakiman selama beberapa saat. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian yang memalukan, sama seperti yang ia rasakan dulu. Setelah merasa cukup, ia kembali mengangkat mikrofon. Suaranya yang tenang dan berwibawa seketika memotong kegaduhan di dalam ruangan. Para hadirin sekalian, katanya, nadanya terdengar tulus namun penuh ironi. Saya mohon maaf atas drama pribadi yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik di malam yang bahagia ini. Saya sungguh tidak berniat merusak suasana pesta Anda semua. Permintaan maafnya justru terasa seperti sebuah pukulan telak. Ia seolah berkata, lihatlah orang-orang ini, mereka begitu rendah sampai-sampai saya terpaksa merendahkan diri untuk mengurus mereka di depan Anda semua. Ia melanjutkan, namun saya percaya, sampah harus dibuang pada tempatnya, agar tidak mengotori lingkungan yang bersih dan indah yang telah kita bangun bersama ini. Metafora, sampah, itu begitu tajam dan brutal. Tidak ada lagi keraguan siapa yang ia maksud. Untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang salah paham, Tasya memutuskan untuk melepaskan serangan pamungkasnya. Untuk meluruskan apa yang baru saja saya sampaikan, katanya, matanya menatap lurus ke arah Edi. Kurang dari 1 jam yang lalu, di lobi utama mall ini, Bapak Edi Pratama, mantan suami saya, berteriak kepada saya, ngapain wanita kere sepertimu ada di sini? Sebuah desahan kolektif terdengar dari para hadirin. Tasya berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Ia lalu mengalihkan pandangannya pada Ibu Lilis. Ibu Lilis Pratama, mantan ibu mertua saya, kemudian menambahkan dengan tawa yang puas, wanita sepertimu itu tak pantas ada di sini, bikin malu aja, dasar kampungan. Kebrutalan dari kutipan langsung itu, membuat beberapa tamu wanita menutup mulut mereka karena kaget. Tasya kemudian menatap Kinan yang masih menunduk. Dan Nona Kinan Anindita, istri dari mantan suami saya, menyebut saya sebagai gelandangan yang tersesat. Pengungkapan itu adalah paku terakhir di peti mati sosial mereka. Mereka bukan hanya orang jahat di masa lalu, mereka baru saja membuktikan bahwa mereka masih orang jahat beberapa menit yang lalu. Tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Dipermalukan secara total, Ibu Lilis tidak tahan lagi. Sarafnya putus. Ia berdiri dengan gerakan tersentak, kursinya terjatuh ke belakang menimbulkan suara gaduh. Bohong, pekiknya, suaranya melengking dan histeris. Ia menunjuk Tasya dengan jari gemetar. Dia pembohong. Dia hanya mengarang cerita untuk menjatuhkan kami. Jangan percaya padanya. Tindakannya yang panik justru menjadi konfirmasi atas semua tuduhan Tasya. Edi mencoba menarik tangan ibunya untuk duduk kembali, namun wanita tua itu sudah kalap. Melihat pemandangan itu, Tasya tetap tenang. Ia sudah mengantisipasi reaksi seperti ini. Ia menoleh ke arah pintu masuk utama, di mana kepala keamanannya, seorang pria tegap bernama Danu, sudah berdiri tegak menunggu perintah. Bapak Danu, panggil Tasya ke mikrofon. Suaranya terdengar begitu kontras, dingin dan penuh kendali dibandingkan dengan teriakan histeris Ibu Lilis. Saya rasa ada 3 tamu yang sudah terlalu banyak minum sampanye dan membuat keributan. Tolong antarkan mereka keluar dari properti saya. Perintah itu terdengar sopan, namun semua orang tahu artinya. Ini adalah pengusiran. Tempat ini, tambah Tasya, suaranya kini tanpa emosi sedikitpun, terlalu berkelas untuk orang-orang berhati rendah seperti mereka.
Danu mengangguk singkat, lalu memberi isyarat kepada 4 orang anak buahnya yang berbadan tegap dan mengenakan setelan jas hitam. Mereka bergerak cepat dan efisien, mendekati meja neraka itu dari berbagai arah. Para tamu di meja sekitar sontak menjauh, memberikan jalan bagi para petugas keamanan. "Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya," teriak Eddie saat seorang petugas keamanan berdiri di sampingnya. "Anda tidak tahu siapa saya?" Danu, yang memimpin operasi itu, menjawab dengan tenang namun tegas. "Kami tahu siapa Anda, Pak. Dan kami mendapat perintah langsung dari pemilik gedung ini. Mohon kerjasamanya, atau kami terpaksa menggunakan kekerasan." Saat itulah kilatan lampu kamera para wartawan meledak. Mereka yang tadinya hanya memotret dari kejauhan, kini merangsek maju, mengabadikan setiap detik dari pemandangan yang luar biasa ini. Wajah panik Eddie, teriakan histeris Ibu Lilis, dan isak tangis Kinan kini menjadi santapan empuk bagi media. "Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi," raung Ibu Lilis sambil meronta-ronta saat 2 orang petugas memegang lengannya. Kinan hanya bisa menangis pasrah saat seorang petugas wanita dengan sopan memintanya berdiri. Drama ini sudah jauh di luar kendalinya. Mereka bertiga digiring paksa, berjalan di tengah lautan tatapan menghina dan kilatan lampu kamera yang menyilaukan. Jalan aib, mereka melewati bagian depan panggung, tepat di bawah kaki Tasya. Saat mereka diseret melewatinya, Kinan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya yang bengkak menatap Tasya dengan penuh kebencian. "Kamu akan menyesal melakukan ini, Tasya," desisnya, suaranya serak. Tasya menatapnya dari atas panggung, posisinya begitu tinggi dan tak terjangkau. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah mikrofon, memastikan kata-kata terakhirnya terdengar oleh semua orang. "Aku? Tidak," jawabnya dengan senyum dingin. "Tapi kamu sudah memulainya sejak lama." Jawaban telak itu adalah penutup yang sempurna. Gemuruh tepuk tangan membahana di dalam ruangan, bukan lagi tepuk tangan yang sopan, melainkan tepuk tangan yang tulus sebagai dukungan untuk Tasya. Mereka bertiga akhirnya didorong keluar melalui pintu lobi utama, diusir dari surga yang dibangun oleh wanita yang pernah mereka lempar ke neraka. Pintu kaca yang berat itu tertutup di belakang mereka, meninggalkan keheningan sesaat sebelum seluruh ballroom meledak dalam obrolan penuh semangat tentang skandal terbesar tahun ini. Setelah pintu lobi utama tertutup rapat di belakang 3 sosok yang terhina itu, suasana di dalam Grand Ballroom terasa seperti dialiri listrik. Drama pengusiran yang baru saja terjadi menjadi topik utama di setiap meja. Namun Tasya, dengan profesionalisme yang mengagumkan, tidak membiarkan pestanya hancur. Ia dengan cepat mengambil alih kembali perhatian para tamu. "Sekali lagi, saya mohon maaf atas interupsi tadi," katanya dengan senyum tipis yang kini terlihat tulus. "Sekarang, mari kita lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan kita nikmati malam yang indah ini. Silakan nikmati hidangan dan alunan musik yang telah kami siapkan. Pesta baru saja dimulai." Dengan isyarat darinya, band di sudut panggung langsung memainkan musik jazz yang ceria. Para pelayan mulai bergerak lincah menyajikan hidangan utama. Tasya turun dari panggung dan langsung disambut oleh beberapa kolega bisnis dan tamu penting yang ingin memberinya selamat, bukan hanya atas peresmian malnya, tetapi juga atas keberaniannya. Malam itu, ia bukan hanya dikenal sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai seorang ikon kekuatan wanita. Ia telah mengubah skandal pribadinya menjadi sebuah legenda publik. Sementara pesta di dalam Elysian Grand Mall berlanjut dengan semarak, badai sesungguhnya baru saja dimulai di dunia luar. Para wartawan yang berhasil mengabadikan momen pengusiran itu tidak membuang waktu. Kurang dari 30 menit, berita pertama muncul di portal berita daring. Judulnya bombastis dan menarik perhatian. "Skandal peresmian Elysian. CEO muda usir mantan suami dan mertua yang menghinanya." Kisah Cinderella modern, dari istri terbuang menjadi ratu properti kota Semarang. Video amatir yang direkam oleh beberapa tamu dengan ponsel mereka langsung menjadi viral di media sosial. Rekaman pidato Tasya, teriakan histeris Ibu Lilis, dan momen saat mereka diseret keluar oleh petugas keamanan menyebar dengan kecepatan cahaya. Tagar seperti "Karma untuk Eddie", "Ratu Tasya", dan "Elysian Drama" langsung menjadi trending topik nomor 1. Wajah Eddie, Ibu Lilis, dan Kinan terpampang di mana-mana, menjadi bulan-bulanan netizen se-Indonesia. Komentar-komentar pedas membanjiri setiap unggahan. Mereka telah diadili di pesta, dan kini mereka disalib di pengadilan media sosial. Keesokan paginya, Eddie terbangun dalam sebuah realitas yang telah menjadi mimpi buruk. Ponselnya bergetar tanpa henti oleh notifikasi dan panggilan dari nomor tak dikenal yang memakinya. Saat ia menyalakan televisi, acara Gosip Pagi sudah menayangkan cuplikan video memalukan itu berulang-ulang, lengkap dengan komentar dari para pengamat.
Kepalanya terasa mau pecah. Namun, penderitaannya baru saja dimulai. Pukul 9 pagi, telepon berdering dari kantornya. Itu adalah panggilan dari direktur utama, atasannya langsung. Tanpa basa-basi, sang direktur berbicara dengan nada dingin. "Edi, saya harap kamu sudah melihat berita pagi ini. Skandalmu telah membawa citra yang sangat buruk bagi perusahaan kita. Klien-klien kita mempertanyakan integritas kita. Dengan sangat menyesal, Dewan Direksi telah memutuskan untuk memberhentikanmu dari jabatanmu, efektif segera. Anggap ini sebagai pemutusan hubungan kerja tidak hormat." Sambungan telepon dimatikan sebelum Edi sempat memohon atau membela diri. Ia terduduk lemas di sofa. Pekerjaan yang ia bangun selama bertahun-tahun, posisi kepala pemasaran yang ia banggakan, lenyap begitu saja. Di kamar tidur, Kinan juga menghadapi nerakanya sendiri. Akun media sosialnya yang dulu penuh dengan pujian, kini dibanjiri ribuan komentar yang menyebutnya pelakor, dan kata-kata kasar lainnya. Butik-butik daring yang dulu bekerja sama dengannya untuk endorsemen serempak memutus kontrak. Teman-teman sosialitanya tidak ada satupun yang menjawab teleponnya. Ia telah menjadi paria. Kinan menatap Edi yang duduk termenung dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Pria ini, yang dulu menjadi tiketnya menuju kehidupan mewah, kini telah menjadi pemberat yang akan menenggelamkannya. Tidak ada cinta di dalam hatinya, yang ada hanyalah insting untuk menyelamatkan diri. "Ini semua salahmu," pekik Kinan, memecah keheningan. "Kalau saja kamu tidak sombong dan menghina Tasya di depan umum, semua ini tidak akan terjadi. Kamu bodoh, Edi. Kamu menghancurkan segalanya." "Apa kau bilang? Kau juga ikut menghinanya," balas Edi, amarahnya tersulut. Pertengkaran hebat pun meledak. Mereka saling menyalahkan, saling memaki, mengeluarkan semua kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan. Di puncak pertengkaran, Kinan menampar Edi dengan keras. "Aku sudah selesai denganmu, pria gagal," desisnya. Dengan cepat, ia mengemasi semua tas, perhiasan, dan barang-barang bermerek miliknya. Sebelum pergi, ia sempat menguras habis sisa uang di rekening bersama mereka melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Ia meninggalkan Edi begitu saja, di tengah puing-puing kehidupan mereka yang hancur. Sementara itu, di rumahnya yang besar dan kini terasa sepi, Ibu Lilis merasakan jenis karma yang berbeda. Bukan finansial, melainkan sosial. Telepon rumahnya berdering tanpa henti. Beberapa adalah wartawan, yang lain adalah teman-temannya yang menelepon hanya untuk bergosip dan menikmati penderitaannya. Ketua grup arisannya menelepon dengan nada kaku, memintanya untuk tidak datang lagi ke pertemuan mereka demi menjaga nama baik grup. Ia dikucilkan, dibuang dari satu-satunya dunia yang ia kenal. Kebanggaan dan status sosial yang menjadi napas hidupnya telah direnggut total. Bagi Edi, pukulan terakhir datang sore itu. Setelah ditinggalkan Kinan, dipecat dari pekerjaan, dan menjadi musuh publik nomor 1, ia membuka laptopnya untuk mencoba menenangkan diri. Sebuah email masuk dari bank tempat ia mengambil pinjaman rumah dan mobil. Judulnya, Pemberitahuan Percepatan Pelunasan Kredit. Dengan tangan gemetar, ia membuka email itu. Pihak bank, setelah melihat berita skandal dan status penganggurannya, menganggapnya sebagai nasabah berisiko tinggi. Mereka memintanya untuk melunasi seluruh sisa pinjamannya dalam waktu 30 hari. Jika tidak, rumah dan semua aset yang ia jaminkan akan disita. Edi menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Kurang dari 24 jam, ia telah kehilangan segalanya. Kehormatannya, pekerjaannya, istrinya, dan kini, atap di atas kepalanya. Karma telah datang bukan seperti gerimis, melainkan seperti tsunami yang menyapu bersih seluruh hidupnya tanpa sisa. Tentu, ini cerita lengkapnya berdasarkan kerangka yang Anda berikan. Bab 9, Pertemuan Terakhir yang Menghancurkan Harapan. Udara pagi di ibu kota terasa menyesakan bagi Edi dan Ibu Lilis. Bukan hanya karena polusi dan kelembapan yang menyengat kulit, tetapi juga karena beban berat yang menghimpit dada mereka. Keduanya duduk berdempetan di dalam angkutan umum yang penuh sesak, aroma keringat dan parfum murah bercampur menjadi satu, membuat kepala Ibu Lilis semakin pening. Pakaian terbaik yang mereka miliki kini terlihat kusam dan lusuh, sebuah cerminan nyata dari kondisi kehidupan mereka yang telah jungkir balik. Gedung-gedung pencakar langit yang mereka lewati seolah mengejek kemelaratan mereka, menara-menara kaca yang dulu menjadi simbol ambisi Edi, kini menjelma menjadi monumen kegagalannya. Tujuan mereka adalah sebuah gedung perkantoran megah di jantung distrik bisnis, TSY Corp. Nama itu, inisial dari Tasya Amalia, terpampang gagah dengan huruf perak yang berkilauan di bawah sinar matahari.
Setiap langkah yang mereka ambil dari halte bus menuju lobi gedung terasa seperti berjalan di atas bara api. Lantai marmer yang dingin dan mengilap memantulkan bayangan mereka yang tampak begitu kecil dan tidak berarti. Resepsionis yang ramah namun profesional menatap mereka dengan tatapan menilai, seolah tahu bahwa mereka tidak pantas berada di sana. "Kami ada janji bertemu dengan Ibu Tasya Amalia," ucap Eddie dengan suara serak, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Wanita di balik meja itu memeriksa jadwal di komputernya. "Atas nama siapa, Pak?" "Eddie dan Ibu Lilis." Nama itu sepertinya tidak ada dalam daftar. Namun, setelah beberapa saat hening yang menyiksa, sebuah panggilan interkom masuk. Sang resepsionis kemudian mengangguk. "Silakan naik ke lantai 45. Asisten pribadi Ibu Tasya akan menjemput Anda di sana." Perjalanan di dalam lift terasa lebih lama dari yang seharusnya. Dinding cermin di dalamnya memantulkan wajah mereka yang lelah dan penuh kecemasan. Ibu Lilis merapikan kerudungnya yang sedikit miring, sementara Eddie mengusap telapak tangannya yang basah ke celana bahannya. Ketika pintu lift terbuka di lantai 45, pemandangan yang menyambut mereka adalah sebuah kemewahan yang sunyi dan elegan. Seorang wanita muda berpenampilan rapi bernama Rina menyambut mereka dengan senyum tipis. "Mari, Ibu Tasya sudah menunggu," katanya, suaranya tenang dan datar. Rina mengantar mereka melewati koridor panjang yang dihiasi karya seni modern, menuju sebuah pintu kayu jati yang kokoh. Di baliknya, terhampar sebuah ruangan kantor yang luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Dan di sana, di balik meja mahoni yang besar dan kosong kecuali laptop dan sebuah pena mewah, duduklah Tasya. Waktu seolah berhenti sejenak. Tasya tidak lagi sama seperti wanita yang mereka usir dari rumah bertahun-tahun lalu. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang pas di badan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri yang dingin dan tak tersentuh. Tidak ada lagi jejak air mata atau keputusasaan di matanya. Yang ada hanyalah tatapan seorang ratu yang sedang mengamati dua pengemis memasuki istananya. "Silakan duduk," ucap Tasya, suaranya tenang namun bergema di ruangan yang hening itu. Ia tidak berdiri, tidak menawarkan jabat tangan, hanya menunjuk kedua kursi di hadapan mejanya. Eddie dan Ibu Lilis duduk dengan kaku. Keheningan yang tercipta terasa begitu pekat, membebani mereka lebih berat daripada semua utang yang melilit mereka. Akhirnya, Ibu Lilis yang memecah kebisuan, suaranya bergetar menahan isak tangis yang siap meledak. "Tasya, nak, kami datang." Kalimatnya terputus, ia menunduk sambil menyeka air mata yang mulai jatuh. Tasya hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Saya bukan anakmu lagi, Bu. Hubungan itu sudah berakhir sejak hari kalian menyuruh saya pergi." Eddie menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Syah, kami tahu kami salah. Sangat salah. Kami mohon maaf." "Maaf?" Tasya tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. Kata yang mudah diucapkan saat kalian tidak punya pilihan lain, bukan? "Kami benar-benar terpuruk, Syah," lanjut Eddie, suaranya kini terdengar memelas. "Kinan, dia pergi. Dia membawa semua uang, semua aset. Rumah disita bank, mobil ditarik leasing. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami diusir dari kontrakan kemarin." Setiap kata yang keluar dari mulut Eddie adalah musik pengiring kehancuran mereka. Namun bagi Tasya, itu hanyalah sebuah laporan fakta yang tidak menimbulkan emosi apapun. Ia sudah melewati masa sakit hatinya. Kini yang tersisa hanyalah kekosongan dan jarak yang tak terjembatani. Ibu Lilis mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Tolonglah kami, nak. Anggap saja ini balas budi. Dulu ibu pernah merawatmu." Ketenangan Tasya sedikit retak mendengar kalimat itu. Sebuah kilat tajam melintas di matanya. "Merawatku? Ibu merawatku karena aku adalah istri dari putramu yang saat itu sukses. Ibu menghinaku saat aku tidak bisa memberimu cucu. Ibu mencaciku saat usahanya goyah. Dan ibu ikut mengusirku saat wanita lain datang dengan janji kekayaan yang lebih besar. Jangan pernah sebut itu, merawat. Sebut saja itu investasi yang gagal." Kata-kata itu menusuk Ibu Lilis tepat di jantungnya. Ia terdiam, tak mampu membantah kebenaran yang pahit itu. Kini giliran Eddie yang maju. Ia beringsut ke tepi kursinya, tatapannya penuh permohonan. "Aku tahu aku bodoh, Tasya. Aku dibutakan oleh Kinan. Aku meninggalkan berlian demi sebuah kaca murahan. Aku menyesal, Syah. Sungguh. Jika ada kesempatan kedua..." Tasya mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Eddie. Ia menatap lurus ke mata mantan suaminya, mata yang dulu pernah ia tatap dengan penuh cinta, kini hanya terlihat menyedihkan.
Dulu kau membuangku demi wanita itu. Kau berdiri di sampingnya saat dia menghinaku. Kau membiarkan ibumu memakiku. Kau mengemasi barang-barangku ke dalam kardus dan menyuruhku pergi seolah aku sampah. Sekarang, wanita itu membuangmu setelah menguras habis hartamu. Itu bukan urusanku, Eddie. Itu urusan cerminmu sendiri. Lihatlah bayanganmu di sana dan tanyakan padanya, siapa yang sebenarnya harus disalahkan. Setiap kalimat diucapkan dengan nada yang datar dan terkendali, membuatnya semakin tajam dan menyakitkan. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Hanya ada kebenaran dingin yang tak terbantahkan. Ruangan itu kembali hening, hanya terdengar isak tangis Ibu Lilis yang tertahan dan napas Eddie yang berat. Harapan terakhir yang mereka bawa ke gedung ini, telah hancur berkeping-keping di atas lantai marmer yang dingin. Tasya melihat jam tangannya, sebuah isyarat halus bahwa pertemuan itu telah berakhir. Ia menarik laci mejanya, mengeluarkan buku cek dan menulis sesuatu dengan gerakan yang tenang dan efisien. Ia merobek selembar cek itu dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya perlahan ke arah mereka. Eddie dan Ibu Lilis menatap kertas kecil itu dengan bingung. Mungkinkah ini? Mungkinkah Tasya masih memiliki sedikit belas kasihan? Eddie meraih cek itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihat angka yang tertera. 100.000 rupiah. Ini, kata Tasya, suaranya tetap tanpa emosi. Untuk ongkos kalian pulang. Dulu kalian mengusirku tanpa sepeser pun, bahkan tidak memberiku uang untuk naik angkot. Aku masih lebih baik. Pukulan terakhir itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan di wajah. Uang itu bukan sebuah bantuan, melainkan sebuah penghinaan terakhir, sebuah penegasan akan posisi mereka yang tak berarti di hadapannya. Itu adalah penutup dari sebuah bab yang telah lama ingin Tasya akhiri. Eddie menatap cek itu, lalu menatap Tasya. Di mata wanita itu, ia tidak melihat kebencian, melainkan sesuatu yang lebih buruk, ketidakpedulian total. Seolah-olah mereka berdua hanyalah gangguan kecil dalam jadwalnya yang padat. Tangannya yang memegang cek itu lunglai ke sisi tubuhnya. Ibu Lilis sudah tidak sanggup berkata-kata lagi, wajahnya pucat pasi. Rina akan mengantar kalian keluar, ucap Tasya, kembali fokus pada layar laptopnya seolah pertemuan itu tidak pernah terjadi. Dengan langkah gontai dan jiwa yang hancur lebur, Eddie membantu ibunya berdiri. Mereka berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Pintu kayu jati yang berat itu tertutup di belakang mereka dengan bunyi pelan, menyegel nasib mereka dan membebaskan Tasya dari masa lalunya untuk selamanya. Di dalam istananya yang tinggi di atas kota, sang ratu akhirnya telah menyelesaikan urusannya yang terakhir. Setahun berlalu sejak pertemuan terakhir yang menghancurkan itu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Namun bagi yang lain, ia adalah penempa yang mengukuhkan nasib. Bagi Tasya, waktu adalah sekutu yang setia. Bisnis propertinya, TSY Corp, meroket tajam. Proyek-proyek apartemen mewah dan pusat perbelanjaan yang ia kelola menjadi ikon baru di beberapa kota besar. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Dijuluki, Ratu Properti, oleh media karena visinya yang tajam dan eksekusinya yang tanpa celah. Namun kesuksesan terbesarnya bukanlah pundi-pundi uang atau pengakuan publik. Kemenangan sejatinya adalah kedamaian yang kini ia rasakan. Ia tidak lagi terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar, karena mimpi buruk tentang pengkhianatan. Bekas luka di hatinya telah memudar, berubah menjadi pengingat samar tentang kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Hari-harinya diisi dengan rapat-rapat penting, diskusi dengan arsitek, dan meninjau lokasi proyek. Namun di sela-sela itu, ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Menikmati secangkir teh hijau di balkon apartemennya yang menghadap kota, membaca buku hingga larut malam, atau sekadar berjalan-jalan di taman tanpa dikenali siapapun. Ia telah membangun kembali hidupnya, bukan di atas puing-puing masa lalunya, tetapi di atas fondasi yang ia ciptakan sendiri dengan kerja keras dan martabat. Di sisi lain kota, di dunia yang terasa begitu jauh dari menara gading Tasya, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Bagi Eddie, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Pria yang dulu bangga mengendarai sedan Eropa itu, kini menghabiskan sebagian besar waktunya di atas jok motor matic, mengenakan jaket hijau khas layanan ojek online. Panas terik aspal yang menguap, debu jalanan yang menempel di wajah, dan deru klakson yang memekakan telinga telah menjadi musik pengiring hidupnya. Setiap kali ia mendapat pesanan, ia harus menundukkan kepala, tersenyum ramah kepada orang asing, dan mengantar mereka ke tujuan untuk beberapa lembar uang receh. Puncak ironinya adalah ketika ia sesekali mendapat pesanan untuk menjemput atau mengantar penumpang dari salah satu mall megah milik TSY Corp. Ia akan berhenti di lobi yang gemerlap, menatap logo perusahaan mantan istrinya dengan perasaan campur aduk antara penyesalan, iri, dan kekalahan yang mendalam.
Ia sering bertanya pada dirinya sendiri dalam keheningan malam di kamar kontrakannya yang sempit. Bagaimana hidupnya bisa berakhir seperti ini? Jawaban yang selalu muncul sama, semua ini adalah buah dari pilihannya sendiri. Penyesalan menjadi teman tidurnya yang paling setia, membisikkan skenario, bagaimana jika, yang tidak akan pernah terwujud. Sementara itu, Ibu Lilis tinggal bersama Edi di kontrakan kecil itu. Wanita yang dulu begitu pongah dan gemar mengkritik itu, kini tak lebih dari bayangan dirinya di masa lalu. Stres akibat kejatuhan finansial yang drastis, ditambah dengan rasa malu dan penyesalan yang tak kunjung henti, telah menggerogoti kesehatannya. Tubuhnya menjadi ringkih, sering mengeluh sakit di persendian dan dadanya sesak. Hari-harinya dihabiskan dengan duduk di kursi tua, menatap kosong keluar jendela, atau menonton sinetron di televisi butut. Tidak ada lagi arisan dengan teman-teman sosialitanya, tidak ada lagi perhiasan yang bisa dibanggakan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dan omelan-omelan lirih tentang nasib buruknya. Terkadang, ia menyalahkan Edi atas kebodohannya. Di lain waktu, ia mengutuk Kinan atas kelicikannya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa sebagian besar kesalahan ada pada dirinya sendiri, pada kesombongan dan ketamakannya yang telah meracuni putranya dan menghancurkan menantunya yang tulus. Penyakitnya bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa. Jiwanya sakit karena kehilangan status, kehormatan, dan satu-satunya orang yang pernah tulus menyayanginya sebagai seorang ibu. Dan Kinan, sang arsitek dari semua kehancuran ini, juga tidak menemukan akhir yang bahagia. Awalnya, ia menikmati hasil jarahannya. Ia membeli apartemen mewah, mobil sport, dan tas-tas bermerek, memamerkan gaya hidupnya di media sosial. Ia mencoba masuk ke lingkaran sosialita kelas atas, berusaha mendekati pengusaha-pengusaha kaya lainnya dengan pesona dan kecantikannya yang memukau. Namun, dunia orang kaya memiliki aturannya sendiri. Berita tentang bagaimana ia menghancurkan rumah tangga Edi dan Tasha, lalu meninggalkan Edi setelah membuatnya bangkrut, menyebar lebih cepat dari api. Reputasinya sebagai pelakor profesional sudah menjadi rahasia umum. Para istri pengusaha yang ia dekati akan memastikan suami mereka menjaga jarak. Para pria kaya itu sendiri, meskipun mungkin tergoda, melihatnya sebagai risiko tinggi. Ia adalah bom waktu, wanita yang tidak bisa dipercaya dengan harta dan kesetiaan. Di sebuah pesta amal yang glamor, ia mencoba mendekati seorang konglomerat media. Pria itu hanya tersenyum sinis padanya dan berbisik, "Saya tahu siapa Anda. Saya mencari seorang istri, bukan masalah." Penolakan itu, diucapkan di depan beberapa orang, menjadi tamparan yang memalukan. Kinan mulai dijauhi. Undangan pesta semakin jarang datang. Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menghilang satu persatu. Ia memiliki uang, tetapi ia terisolasi. Kecantikannya yang dulu menjadi aset utama, kini menjadi tanda bahaya bagi semua orang. Ia terperangkap dalam sangkar emas yang ia ciptakan sendiri, kesepian dan dicap buruk selamanya. Fajar menyingsing di ufuk timur, menebarkan semburat warna oranye dan merah muda di langit Jakarta yang mulai terjaga. Di puncak gedung tertinggi dari pusat perbelanjaan terbarunya, Tasha berdiri sendirian di area rooftop yang masih sepi. Udara pagi yang sejuk menerpa wajahnya, membawa aroma embun dan kesegaran hari yang baru. Dari ketinggian ini, kota tampak seperti lautan cahaya yang perlahan-lahan menyala. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Perasaan itu telah lama menguap, digantikan oleh rasa syukur dan kelegaan yang mendalam. Ia telah menang, bukan dengan cara membalas dendam secara aktif, tetapi dengan fokus membangun kembali hidupnya hingga menjadi lebih baik dari apapun yang pernah mereka hancurkan. Kemenangannya terasa lebih manis dan memuaskan karena setiap orang yang pernah menyakitinya telah menerima balasan yang setimpal, bukan dari tangannya, tetapi dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Edi menerima balasan atas ketidaksetiaannya dengan kehilangan segalanya, dan menjalani hidup yang dulu ia pandang rendah. Ibu Lilis menerima balasan atas kesombongan dan mulut jahatnya dengan kehilangan kesehatan dan status sosial yang begitu ia puja. Kinan menerima balasan atas kelicikan dan ketamakannya dengan kehilangan hal yang paling ia inginkan, penerimaan di dunia kelas atas dan reputasi yang baik. Takdir, dengan caranya yang adil, telah memberikan cermin kepada mereka masing-masing. Tasha membuka matanya. Matahari kini mulai menampakkan dirinya sepenuhnya. Sinarnya yang hangat menyentuh kulitnya. Ia tersenyum, senyuman yang tulus dan penuh kebebasan. Di atas kerajaannya, di bawah langit yang tak terbatas, ia benar-benar bebas. Fajar ini bukan hanya awal dari hari yang baru. Ini adalah fajar baru bagi sang ratu.